semuanya, nama saya Clarissa Immanuela Hidayat, seorang murid di Sekolah Penabur Junior College Kelapa Gading. Hari ini saya akan memberikan kritik sastra atau lebih dikenal sebagai book review ya, dan tentang salah satu cerita pendek yaitu Rumi Ingin Pulang. Di buku yang orang-orang harusnya pada tahu ya, Mata yang Enak Dipandang oleh Ahmad Tholari yang diterbitkan di tahun 2013 oleh PT Gramedia. Tapi disclaimer ya, yang nggak mau dapat spoiler, video ini akan mengandung spoiler tentang buku tersebut. Jadi silakan lanjutkan menonton video ini dengan pertimbangan Anda sendiri ya. Jadi, buku ini tuh merupakan kumpulan beberapa cerpen karya penulis yang sama yang tersebar di sejumlah media cetak dari tahun 1983 hingga 1997 dengan tema besar tentang upaya meningkatkan kualitas hidup dari masa-masa sulit, yaitu bisa membangkitkan rasa simpati ya atau empati terhadap para tokoh dalam cerita seperti aku dan kalau kamu udah pernah baca dan kamu. Poin-poin yang saya akan menjelaskan di video ini adalah sinopsis atau summary dari buku cerpen tersebut serta beberapa kurang lebih 3 isu ya teman-teman, hal yang terjadi dalam cerita dan alasan kenapa isu itu sebenarnya masih sangat relevan di kehidupan kita saat ini. Oke deh, mari kita mulai. Jadi, marilah kita mulai dari sinopsis dulu ya teman-teman. Cerita pendek ini menceritakan tentang Rusmi, seorang janda yang ingin kembali pulang. Seperti judulnya ya teman-teman, ayahnya, Kang Hamim, yang tinggal di kampung tersebut mendatangi kepala RT untuk menyampaikan kekhawatirannya mengenai kepulangannya Rusmi. Karena tampaknya sejak kepergiannya ada berbagai gosip buruk ya yang disebarkan oleh para perempuan di kampung dan telah berkembang dan menjadikan Rusmi sebagai sebuah aib di kampung itu teman-teman. Buruk banget ya. Hal ini sebenarnya yang membuat sang ayah tidak sepenuhnya yakin apakah kepulangan anaknya akan diterima dengan baik, karena kan ya digosipin gitu. Jadi ayah itu takut kalau Rusmi pulang malah jadi kayak dihina atau gitu, jadi serem ya teman-teman. Tapi untungnya ketika Rusmi balik ke kampung, Rusmi ternyata sudah mendapat pekerjaan yang sangat bagus di kota Jakarta dan ya ternyata dia juga udah menemukan pria yang baik. Jadi oke ya teman-teman. Jadi adik-adik dan teman-teman, cerita ini menggambarkan kerasnya tekanan sosial serta bagaimana gosip dapat berkembang dan berubah menjadi sesuatu yang negatif. Tapi teman-teman ingat ya, gosip di segala bentuk apapun itu emang hal yang sangat negatif, jadi gak boleh dilakukan ya. Serta bagaimana reputasi seorang perempuan dapat hancur akibat pembicaraan sembarangan dari sekelompok orang. Sekarang mari kita mendalamkan dalam 3 isu besar yang menonjol kepada saya dalam cerpen ini. Ayo! Jadi salah satu isu yang paling menonjol bagi saya adalah gosip dan penghakiman sosial menyakitkan terlibat dalam cerita ini. Kita bisa terlihat dari halaman 111 dan 113 ada di kalimat yang saya udah tandai ya teman-teman yang ini. Jadi dari kutipan cerita ini kita bisa terlihat bagaimana gosip telah menguasai masyarakat dan bagaimana orang-orang begitu gemar ya mengubah apapun menjadi sesuatu yang negatif demi memuaskan ego dan kepentingan pribadi mereka. Bisa terlihat kan di dunia sekarang, serta betapa mudahnya ya hal tersebut menyebar tanpa ada kesadaran diri untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Kalian sadar gak sih teman-teman kalau kita cuma mendengarkan sesuatu dari teman lain tapi kita gak berusaha untuk mencari hal yang benar, langsung kita bikin oh ternyata dia begini nih, ternyata langsung bikin hal yang negatif aja. Jadi ya sesedihnya itu hal yang sebenarnya di kehidupan kita sekarang ini. Ahmad Tholari mengkritik fenomena ini dalam masyarakat dan meskipun buku ini diterbitkan pada tahun 2013, yes 2013 teman-teman, sekarang 13 tahun yang lalu, 2026 ke 2013. Terlihat jelas bahwa daripada membaik, masalah ini justru semakin memburuk akibat meningkatnya penggunaan media sosial. Kan sekarang udah ada Instagram, udah ada Twitter, udah ada TikTok, banyak tuh yang bisa menyebarkan gosip ini kemana-mana, yaitu memudahkan penyebaran informasi. Karena aku udah bilang
Oke, tadi kan kita udah membahas isu yang pertama ya di buku ini. Jadi sekarang kita membahas isu yang kedua. Sangat jelas isu lainnya yang terlihat adalah di Rusmi ingin pulang adalah karena Rusmi itu menjadi stigma terhadap perempuan. Juga dari halaman 111 dan 112 di kutipan yang saya akan tandai, kalian bisa baca dulu. Rusmi ini tidak dinilai sebagai individu tetapi sebagai hal yang sangat buruk dan maaf seperti pelacur ya yang sudah di buku ini terhadap perempuan di kampungnya dan menjadi simbol malu lah, terutama kepada perempuan yang muda. Hal ini berarti bahwa sangat mudah bagi perempuan untuk kehilangan kehormatan di mata masyarakat, bahkan tanpa adanya fakta yang kuat. Oke, tadi kan kita udah membahas isu satu dan isu kedua. Jadi aku akan membahas isu terakhir yang dibawa oleh Ahmad Rory. Terakhir adalah tekanan sosial dan ketakutan keluarga pada halaman 110 ke 111. Jadi bisa dibaca, cerita ini mengungkapkan kegelisahan seorang ayah untuk menerima kembali anak perempuannya. Padahal seharusnya perasaan seperti itu tidak perlu ada. Pikiran deh teman-teman, harusnya kan ayah kalau mau menerima anaknya balik dari tempat jauh harusnya sangat senang untuk melihat anak sendiri. Tetapi teman-teman, tekanan masyarakat itu begitu keras ya, hingga pikirkan deh, keluarganya sendiri itu masih bisa merasa takut. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh opini dan pandangan orang lain terhadap kehidupan seorang, meskipun tidak secara fisik. Ingat, ini tidak secara fisik loh teman-teman, hanya opini orang lain, tapi ternyata bisa serusak dan sesakit itu. Menurut saya pribadi, isu-isu yang diangkat dalam buku ini itu sangat relevan dalam dunia yang kita tinggal saat ini. Karena gosip secara praktis ya selalu menjadi topik utama dalam percakapan banyak perempuan, baik dalam konteks positif maupun negatif. Tetapi saya ingin mengangkat kasus yang sebenarnya cukup mendalam ya, tapi relevan untuk cerita pendek ini, di mana gosip berujung pada seseorang yang secara tragis mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi, saat itu sekitar akhir November, ada seorang remaja berusia 18 tahun di Korea Selatan dilaporkan telah sedia melakukan bunuh sendiri. Telah video dirinya yang tidak tersensor tersebar secara online karena ia hanya mencuri satu es krim. Jelas, memang mencuri itu hal yang tidak benar. Tapi kejadian ini menunjukkan betapa dalam dan menyakitkannya gosip itu hingga membuatnya mengambil keputusan seperti itu. Gadis tersebut sempat mengirim pesan kepada teman-temannya sebelum hari kematiannya ya. Ia mengatakan bahwa ia sebenarnya mengalami kecemasan yang sangat ekstrim dan mengambil es krim itu hanya karena saat itu dia memang tidak memiliki uang. Ini menunjukkan bahwa hingga sekarang orang-orang itu masih mudah berasumsi dan menyebarkan apapun yang terlintas di pikiran mereka. Secara pribadi, saya merasa hal seperti ini tuh harus dihentikan karena kita itu tidak pernah benar-benar tahu dan tidak bisa menghakimi apa yang sebenarnya sedang dialami seorang. Jadi, sekilas menurut saya buku ini itu sangat bagus ya untuk dibaca anak muda agar mereka itu bisa tahu hal-hal yang tidak boleh dilakukan seperti yang di cerpen satu ini. Walaupun saya cuma baca satu cerpen, saya yakin dari keseluruhannya bukunya itu sangat bagus. Karena tidak hanya dari cerpen sendiri, tapi buku ini itu selalu mengangkat realitas sosial yang sangat jam. Cerpen ini juga menggunakan bahasa yang cukup kuat dan puitis seperti di halaman 115 yang bisa memicu perasaan sedih dan empati yang bisa dibilang membuat kita menjadi tokoh yang di dalam cerpen ini. Namun pasti buku ini juga ada beberapa negatifnya ya. Walaupun tidak banyak, cerpen ini memiliki beberapa kekurangan yang patut untuk disebutkan. Pertama, saya merasa akhir cerita itu tidak sepenuhnya dibanding dengan klimaks yang telah dibangun sebelumnya. Karena penulis itu sangat menekankan kekurangan Rusmi dan bagaimana reaksi masyarakat terhadapnya. Ya, akan tetapi bagian akhir terasa kurang klimaks dan lebih berfokus pada Rusmi. Sehingga pembaca itu jadi tidak benar-benar mengakui
bagaimana reaksi warga desa yang sebenarnya, serta apakah mereka menyadari kesalahan mereka atau tidak. Tapi setelah itu juga ada agak kekurangan dikit menurut aku di setengah bagian akhir cerita, karena menurut aku itu terasa sangat diburu-buruin ya, karena temponya itu sangat berbeda dibandingkan dengan bagian awal yang digambarkan secara sangat detail sebagai sebuah adegan. Sedangkan bagian akhir itu lebih terasa seperti rangkuman yang dipercepat. Tetapi teman-teman, secara keseluruhan ya, saya tetap berpendapat bahwa cerpen ini sangat layak untuk dibaca dari kalian. Nah, sekarang kan teman-teman udah tahu ya sekilas cerpen Rusmi Ingin Pulang dan kenapa ia sangat penting untuk dipelajari saat ini. Mengapa tidak boleh gosip, mengapa tidak boleh asumsi, dan karena kita itu kan tidak pernah tahu ya apa sebenarnya yang seorang sedang mengalami saat ini. Saat membaca ceritanya, saya juga bisa merasakan kekhawatiran yang sama terhadap kepulangan Rusmi sama dengan ayahnya ya, lucunya. Dan saya juga merasa sangat senang saat Rusmi pulang dan semuanya baik untuk dia. Jadi, baiklah teman-teman, sekilas dari saya, demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton video aku. Sampai jumpa.